Vocational Secondary School of Furniture Industry. Yang pertama ada introduction. The aim of this thesis is to display how to teach English vocabulary for specific purpose or ESP at the Technical Secondary School of Furniture Industry. Jadi tujuan dari bab ini adalah untuk menampilkan bagaimana cara mengajar kosakata bahasa Inggris untuk kelas ESP di Sekolah Menengah Teknik Industri Furniture. Some students will be specialists in wood or furniture processing industry as joiners, carpenters, flock art, joiners, and wood or furniture processing supervisor and manager. At the end of each term, they are taught vocabulary from their branch, but there are only the word or special term in isolation. The intention of this work is to demonstrate teaching vocabulary in a dynamic form, in particular use in the form of practical exercise to remember the new word actively. Jadi, beberapa siswa akan mengkhususkan diri dalam industri pengolahan kayu atau furnitur sebagai tukang kayu, seni rakyat dan pengawas, dan manajer pengolah kayu atau furnitur. Pada akhir setiap istilah mereka diajari kosakata dari cabang mereka, tetapi hanya ada kata atau istilah khusus yang terisolasi. Dan tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendemonstrasikan pengajaran kosakata dalam bentuk yang dinamis, dalam penggunaan praktis, dalam bentuk latihan praktek mengingat kata-kata baru secara aktif. Next, theoretical part. Yang pertama ada karakteristik of the target groups. The target group discussed in this thesis includes adolescent vocational students between 15 and 20. It is not easy to learn English in this problematic age. Some students have negative attitude to studying theoretical subject at all. They may suppose of origin language not to be necessary for their furniture career. They often argue that they will not need to use English language as cabinet makers or carpenters. Moreover, there is a lack of English textbooks for vocational school. The material should be adequate to their needs and ability to acquire the language. Jadi, kelompok sasaran yang dibahas dalam bab ini mencakup siswa SMK. Siswa SMK remaja yang berusia antara 15 sampai 20. Tidak mudah belajar berbahasa Inggris di usia bermasalah ini. Beberapa siswa memiliki sikap negatif untuk mempelajari mata pelajaran teori sama sekali. Mereka mungkin mengira bahasa asing tidak diperlukan untuk karir masa depan mereka. Mereka sering berargumen bahwa mereka tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai pembuat lemari atau tukang kayu. Selain itu juga terdapat kekurangan buku teks bahasa Inggris untuk sekolah kejuruan. Bahan-bahannya harus memadai untuk kebutuhan dan kemampuan mereka untuk menguasai bahasa. So, this thesis is focused on vocational students with a lack of motivation and some learning difficulties with acquiring English. There is an increasing amount of students with different disabilities, mental problems, or psychological barriers, which can negatively influence the process of learning. Jadi, tesis ini difokuskan pada siswa kejuruan dan dengan kurangnya
motivasi dan kesulitan belajar dalam menguasai bahasa Inggris. Ada peningkatan jumlah siswa dengan berbagai disabilitas, masalah mental atau hambatan psikologis yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran secara negatif. Next, yang kedua ada motivation of vocational students. The aim is to make learning English terminology in the field of wood or furniture industry more stimulating and motivating. It is necessary to realize that students learning a foreign language may only learn well if you find a way to activate and encourage their desire to invest effort in learning activity. The main point is to find the best way how to motivate vocational students for learning English. The age of the students is between 15 and 20, so it can be difficult to connect fun and studying thrill. The teaching should be based on friendly but demanding atmosphere with the appropriate space for games and talking. Jadi tujuannya agar pembelajaran terminologi bahasa Inggris di bidang industri kayu atau furniture lebih merangsang dan memotivasi. Perlu didasari bahwa siswa yang belajar bahasa asing hanya dapat belajar dengan baik jika kalian menemukan cara untuk mengaktifkan dan mendorong keinginan mereka untuk menginvestasikan tenaga dalam kegiatan belajar. Poin utamanya adalah menemukan cara terbaik untuk memotivasi siswa SMK untuk belajar bahasa Inggris. Usia siswa antara 15 tahun sampai 20 tahun sehingga sulit untuk menghubungkan kesenangan dan latihan dalam belajar. Dan juga pengajaran harus didasarkan pada suasana yang bersahabat, tetapi menuntut dengan ruang yang sesuai untuk permainan dan percakapan. Dalam motivation of vocational students juga ada source of motivation. Ada poin-poinnya juga. Yang pertama ada teacher is a key factor in students' motivation. He or she must have a positive attitude and enthusiasm for teaching English. If the teacher makes lessons interesting, the students like learning English and they appreciate it. Jadi, guru adalah faktor kunci dalam motivasi siswa. Ia harus memiliki sikap dan antusiasme yang positif untuk mengajar bahasa Inggris. Jika guru membuat pelajaran menarik, siswa suka belajar bahasa Inggris dan mereka juga akan menghargainya. Yang kedua, parents. If parents have positive attitude to learning, it is easier for the student to study. If family members do not accept the importance of learning a foreign language and emphasize it by unreasonable comment, frequent disturbing or not paying attention, then such atmosphere could be very demotivating. Jadi orang tua memiliki sikap positif dalam pembelajaran, maka akan memudahkan siswa untuk belajar. Jika anggota keluarga tidak menerima pentingnya belajar bahasa asing dan menekankannya dengan komentar yang tidak masuk akal, sering mengganggu atau tidak memperhatikan, maka suasana seperti itu bisa sangat mendemotivasi. Yang ketiga ada environment. It depends on what social background children come from. If they are brought up in a positive society, it is good for their school result. A positive classroom atmosphere should be created to encourage a good school environment. Jadi,
lingkungan juga berpengaruh pada pembelajaran. Tergantung pada latar belakang sosial anak itu berasal. Jika mereka dibesarkan dalam masyarakat yang positif, itu bagus untuk hasil sekolah mereka. Suasana kelas yang positif harus diciptakan untuk meningkatkan lingkungan sekolah yang baik. Selanjutnya ada intrinsic and extrinsic motivation. As it has been said, one of the factors that have a strong impact on success or failure in learning English is motivation. If students miss motivation for studying English, it will be very hard to make them cooperate. It can simply be said that without motivation, students would not do some activities, and consequently there would not be any effort to acquire a language. Jadi, seperti yang telah dikatakan, salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam belajar berbahasa Inggris adalah motivasi. Jika siswa kehilangan motivasi belajar bahasa Inggris, maka akan sangat sulit untuk membuat mereka bekerja sama. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tanpa motivasi, siswa tidak akan melakukan suatu kegiatan dan akibatnya tidak akan ada upaya untuk memperoleh suatu bahasa. Next, instrumental and integrative motivation. Integrative motivation may apply to students who want to read magazine or journal, understand foreign music. If they come to a foreign country, they want to speak in shops and ask for direction. Simply, they have to communicate. They want to integrate into the society. The main point regarding teaching special terminology is to find the best way how to motivate students for studying English vocabulary in the strict but at the same time friendly atmosphere. Jadi, motivasi integratif mungkin berlaku untuk siswa yang ingin membaca majalah atau jurnal, memahami musik asing. Jika mereka datang ke luar negeri, mereka akan berbicara di toko dan menanyakan arah. Cukup mereka harus berkomunikasi. Mereka ingin berintegrasi ke dalam masyarakat. Poin utamanya mengenai pengajaran terminologi khusus adalah menemukan cara terbaik bagaimana memotivasi siswa untuk mempelajari kosakata bahasa Inggris dalam suasana yang ketat tetapi pada saat yang sama bersahabat. Next, teaching method. Yang pertama ada grammar translation method. Grammar translation method was frequently used in the past of teaching the classical language. Jadi, metode penerjemahan tata bahasa sering digunakan di masa lalu untuk pengajaran bahasa klasik. Yang kedua ada direct method. The aim of direct method is to think in the target language and as a result of this, to develop a good communication ability. Jadi tujuan dari metode langsung adalah berpikir dalam bahasa sasaran dan sebagai hasilnya mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga ada audiolingual method. Learning through audiolingual method means forming habits. The method is based on teaching drills of sentence patterns and their pronunciation. Jadi, belajar melalui metode audiolingual berarti membentuk suatu kebiasaan. Metode ini didasarkan pada latihan pengajaran pola kalimat dan pengucapannya. Yang keempat ada task-based learning. The main idea of task-based learning is that students study more effectively when their brain is occupied with a specific task
or topic offering. Besides concentration on language, its grammar or vocabulary, also another practical experience, solving problems or making decision. Jadi, gagasan utama pembelajaran berbasis tugas adalah bahwa siswa belajar lebih efektif ketika otak mereka sibuk dengan tugas atau penawaran topik tertentu. Selain konsentrasi pada bahasa, tata bahasa atau kosakatanya juga pengalaman praktis lainnya, misalnya memecahkan masalah atau membuat suatu keputusan. Dan yang kelima ada Total Cycle Response Method. The Total Cycle Response Method is based on the fact that a foreign language should be learned in a similar way as children learn their mother tongue. Firstly, they only listen to it and do what they are asked for. Jadi, metode respon fisik total didasarkan pada fakta bahwa bahasa asing harus dipelajari dengan cara yang sama seperti anak-anak mempelajari bahasa ibu mereka. Pertama, mereka hanya mendengarkan dan melakukan apa yang diminta. Oke, selanjutnya ada practical part atau bagian praktis. Yang pertama ada target students. Furniture industry vocabulary in use is aimed at students requiring English for practical use in technical field who have pre-intermediate knowledge of general English. Jadi dalam target student ini, kosakata industri furnitur yang digunakan ditujukan untuk siswa yang membutuhkan bahasa Inggris untuk penggunaan praktis di bidang teknis yang memiliki pengetahuan bahasa Inggris umum pra-menengah. Next, yang kedua ada linguistic objectives atau tujuan linguistik. Furniture industry vocabulary in use is a combination thematic or topic-based and semantic syllabus. The aim is to present technical material in the topics which are chosen as the most important for students specialists in the branch of wood or furniture industry. Jadi, tujuan linguistik kosakata industri furnitur yang digunakan adalah gabungan silabus tematik atau topik dan semantik. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan materi teknis pada topik-topik yang dipilih dan paling penting bagi mahasiswa spesialis bidang industri kayu or furniture. Yang ketiga, target skills and materials atau sasaran keterampilan dan materi. The ability to extract information from written text includes a variety of skills connected, above all, with the content of a reading course. Among the most important is the capability to understand the main idea of a passage or scheme. Further skills involve the ability to find quickly specific information or scanning and intensive reading to get details. Jadi kemampuan untuk mengekstrak informasi dari teks tertulis mencakup berbagai keterampilan yang terkait terutama dengan isi kursus membaca. Di antara yang paling penting adalah kemampuan untuk memahami gagasan utama suatu bagian atau skimming. Keterampilan lebih lanjut melibatkan kemampuan untuk menemukan informasi yang spesifik dengan cepat atau dengan pemindaian, dengan membaca intensif untuk mendapatkan detailnya. Yang keempat ada the teacher role
peran dari guru. The teacher role should be seen in an ideal way as a guide through the teaching or learning material and as an initiator of activities, deciding when to facilitate truth, answer, and explanation. Jadi, peran guru harus dilihat secara ideal sebagai panduan melalui materi belajar atau mengajar dan sebagai pemrakarsa kegiatan, memutuskan kapan akan memfasilitasi melalui jawaban dan juga penjelasan. Dan yang terakhir, yang kelima ada the student's role atau peran siswa. Not all students would perceive the idea of the teacher's role as the guides or moderators of the lessons. Jadi, tidak semua siswa menerima gagasan tentang peran guru sebagai pemandu atau moderator dalam pelajaran.